Oke. Oke. Ada penampakan wajah ya. Gimana? Yang tau lihat gimana Zal dari video ini Zal? Yang pertama kasihan sih. Kenapa setannya nggak diajak ke dalam? Jadi dia di luar kayak konten-konten yang Terbang gitu. terbang Superman, nanya alamat, tahu-tahu dia aja terbang. Iya kalau buat seru-seruan aja sih mungkin iya sih. Tapi kalau buat Barusan kita dengar suara-suara kembali lagi di Bukan cerita. Biasa. Nah, ini adalah episode kedua dari Remas. Remaja Mahzub. Reaksi Misteri aneh dan seram. Oke, baik. Jadi ini karena episode kedua, kita akan mereaksi lagi video-video penampakan yang katanya penampakan. Tapi kita akan coba ulas ya dari sisi apa? Meskipun ini mungkin disclaimer ya, nanti ulasannya akan subjektif. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin tidak sependapat, gimana Zal? Bisa langsung komen di bawah, atau buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, orang lain, teman, keluarga, saudara yang mau diceritakan, bisa langsung kirim email ke hello.bukanceritabiasa@gmail.com di bawah ini ya. Boleh sharing aja, ceritakan cerita teman-teman, nanti kita akan angkat di Bukan Cerita Biasa. Kita ada 5 lagi ya untuk hari ini. Kita sudah memilah-milah dari ribuan video yang beredar di media sosial dan kita pilih 5 yang paling seram. Oke. Oke. Ada penampakan wajah ya. Gimana? Yang tau lihat gimana Zal dari video ini Zal? Yang pertama kasihan sih. Kenapa setannya nggak diajak ke dalam? Jadi dia di luar kayak konten-konten yang terbang gitu. Terbang Superman, nanya alamat, tahu-tahu dia aja terbang. Oke, ini jadi kayak video mas-mas yang mungkin lagi di perjalanan, entah mau kemana. Karena kita juga belum tahu ya mas ini mas siapa namanya, kita belum kenal juga. Toto Bricol kayaknya. Mas, maaf, kita belum kenalan. Next, kalau masnya mau komen di channel kita, video ini di bawah, silakan komen, kita kenalan via komen. Jadi di video ini yang dilingkari adalah di jendelanya ya, jendela mobil, kaca mobil itu ada seperti kayak bayangan putih kayak gitu. Ya mungkin hampir menyerupai kayak wajah gitu. Wajah di kaca mobil. Cuman bisa gini nggak sih Zal? Mungkin ini kan posisinya dia di sini ya. Oke. Mungkin nggak ini adalah refleksi? Bisa jadi refleksi, tapi refleksi wajah seperti itu kayak effort ya? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi memang kalau asumsi saya memang bisa lebih ke kayak refleksi cahaya sih, bukan ke penampakan sih kalau saya pribadi. Jadi kesimpulannya video pertama ini adalah palsu. Asli. Kenapa asli? Videonya asli. Oh iya, betul. Videonya asli, tapi penampakan hantunya. Penampakannya asli atau palsu? Penampakannya palsu. Oke, jadi mulai berat kami adalah palsu karena ini refleksi penampakannya ya. Baik, kita akan lanjut ke video berikutnya. Ya. Wih, di rumah sakit nih. Wih, siapa tuh? Pak, siapa ini namanya? Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perawat. Oke, singkat sekali ya videonya ya. Jadi ini mungkin video di mana? Di rumah sakit terbengkalai kayaknya ya, yang sudah lama nggak dipakai nih. Ya, ini di rumah sakit terbengkalai gitu. Yang bikin penasaran adalah waktu masnya bersiul, ya di mitos di beberapa tempat siul itu mengundang hantu. Cuma kayak dia nantang, antara nantang atau emang kode nih buat temennya yang lagi jalan itu di kode langsung dia keluar. Masuk akal. Oh gitu. Jelas dan nggak hantu sama sekali. Secara kasat mata pun kelihatan ya, itu kayak orang biasa yang didandanin kayak seakan seperti perawat
hantu gitu Iya. dengan make up yang horor, tangannya penuh darah, kaki penuh darah. Dan kalau dilihat ini ada bayangannya nih ya. Oh iya, Ada bayangannya. ini ada bayangannya. nih. Yang pasti masnya berani banget, effort banget. Untuk membuat konten, untuk betul. nyeting konten. Nyeting konten di tempat-tempat yang kayak gini, yang baru dibayangkan saja sudah menyeramkan, dan masnya berani bikin konten seperti ini. Untung nggak ketemu sama penampakan asli ya. Ya, itu sih. Jadi kesimpulannya penampakannya adalah palsu. Tapi videonya asli. Videonya asli ya. Kalau video emang asli settingan. Aplaus buat masnya. Oke, baik, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, lagi main basket nih. Oke. Oh, dikembaliin. Oke. Pendapatmu, Zal? Buat yang pertama ini ya. Untuk para pemain basket yang mau itu profesional atau main-main, ring udah di depan. Nggak mungkin dilempar yang begitu. Kalau dilempar, efeknya emang bola itu mental ke papan ring dan melontar jauh. Jadi ini kayak yang pasti disengaja. kesengajaan. Iya, Benar. ini yang pasti ngelemparnya sengaja kenceng. Dan diarahin Keluar lapangan, betul. Oke, berikutnya Pasti ada begini temennya nih. satu lagi yang ngelempar balik. Seakan-akan itu dilempar oleh hantu. Betul. Supaya kita mungkin, hantu, bolanya kembali lagi. Ya. Secara kalau main basket ya mana ada yang mau ngelempar jauh-jauh kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini adalah palsu. Jadi ini settingan ya. Ya, ini disetting. Videonya asli. Ingat, videonya asli, cuma disetting. Disetting. Disetting, Jadi, betul. buat nakut-nakutin aja lah. Kayak mungkin biar tujuannya biar engagement-nya banyak, biar ditonton orang banyak dan sebagainya. Jadi gitu. Dan apa ya, kelihatan banget tadi seperti yang dijelasin, disengaja bolanya memang kayak dilemparin gitu. Kenain ringnya. Benerin nggak sih? Ya, papan ring. Papan ring terus keluar. Terus seakan-akan ada masuk sendiri. Kan gelap banget tuh. Betul. Ada orang berdiri di situ aja nggak kelihatan. Ya. Oke, gitu. Baik, kita akan lanjut ke video berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke video keempat. Ya Allah Tuhan. Sepi banget sih bang. Oke, ini ada poci nih. Tikungan tajam itu, Tikungan tajam ya. Tikungan tajam, kek. Jika Anda berkendara dengan kecepatan 120 km per jam, bolehlah tikungan tajam Anda berkata, tikungan tajam, ke, karena panik. Tapi dengan kecepatan yang tuk, dan ada belokan setajam itu, nggak perlu panik, nggak perlu bilang tikungan tajam ini, tikungan tajam. Tapi bukan itu point of view-nya. Jadi di sebelah pohon ada penampakan putih-putih. Dari bentuknya kayak pocong. Ya. Kayak ya. Ya, mirip ya. Video ini asli bukan, Mas? Oke, kalau pendapatku pribadi ini sebenarnya kelihatan banget nih ya. Lebih ke arah settingan sih kalau aku pribadi pendapatku. Pertama, kenapa dia settingan? Ini si mobil itu sengaja kayak pelan-pelan gitu. Dia nyorotin ke sini. Biasanya kita lah ketika ngelihat kayak gitu, reaksi kita pasti akan agak kenceng juga. Iya, panik. Panik lah. Langsung tancap gas. Dan ini dia berdirinya napak di tanah juga nih. Dan kafannya terlalu putih sih. Oh iya, betul. Terlalu bersih. Itu Terlalu mungkin bersih. mungkin baru. Habis laundry sih kan. Iya. Habis di laundry baru Habis diberi buat laundry. konten. Betul. Oke. Jadi settingnya kurang natural. Natural, oke. Belum dibikin kotor-kotor dulu. Jadi karena ya memang ini dari gelap ya, keterang kayak gini. Cuman kan jaraknya ini nggak jauh-jauh amat. Bisa juga kan itu temannya sendiri, dia turun terus pakai pakaian poci ala poci, terus berdiri di pohon. Kamu tunggu di sini dulu ya. Terus nanti mobil jalan ke situ seakan-akan lihat penampakan. Bisa juga kayak gitu skenarionya gitu. Ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi ini adalah palsu. Berarti kamu juga ikutan palsu nih? Ya. Oke. Baik. Itu sih. Karena penampakan nggak
Sesimpel itu. Ya, sesimpel. Ya mungkin simpel, cuma nggak sejelas itu kali ya. Kalau semisal ada penampakan sejelas itu pun bahkan milih putar balik ya sih. Putar balik dong. Langsung mundur. Berhenti dulu terus putar. Ya. Ataupun mungkin ketika benar-benar sejelas itu reaksinya menurutku kurang benar menampakkan bahwa itu asli. Meskipun reaksi itu asumtif ya. Memang asumtif sekali untuk kalau pendapatnya ke arah itu. Cuman dari sisi saya, pendapat saya, dan kerasa banget kok dari sisi hantunya pun terlalu solid sih menurutku. Ya. Karena kalau penampakan beneran itu biasanya dia dari yang pengalaman dari cerita teman-teman ya, yang teman-teman anak indigo gitu yang bisa ngeliat setan dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman tahu salah satu channel YouTube itu namanya kalau nggak salah Bucin TV. Dia sering datang ke tempat-tempat horor yang ditinggalin gitu. Nah, itu hampir dikatakan tempatnya serem-serem, benar-benar serem-serem, tapi jarang banget ada penampakan. Yang penampakan, apalagi sejelas ini, ya paling sekelebat atau gitu. Biasanya gitu, kalau penampakan cuma gitu ya, aja. Cuma siluet, ya kukru. Oke, berarti udah berapa video, Zal? 4 ya, 4 video. Berarti ini masih tinggal 1 kali lagi ya? Kita reaksi 1 video. 1 video lagi. Oke. Baik. Oke, ini dari barat nih videonya. Oh, pakai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. All we see so far is like trees, a bridge. Oh. I think Ya kayak di bridge and our locations are down there. hutan ya. Ya kayak di hutan gitu. Wait, ada Oke, siapa tuh? Ada orang jalan. ada yang jalan. Oh, what the fuck? Oh, kameranya langsung ke arah bawah ya. What the fuck? Oh. Is she following us? Ayam. Ada Shopee. Kaget gue ya. Oke, baik. Aku dulu ya. Ya. Jadi pendapatku pribadi jelas ini settingan dan jelas. Memang saya sempat lihat beberapa konten-konten dari luar, video-video yang tentang penampakan gitu, memang kebanyakan itu settingan. Entah kenapa ya settingan-settingan gitu banyak digemari gitu di video-video barat gitu. Dan menurut saya ya kalau buat seru-seruan aja sih mungkin iya sih, tapi kalau buat barusan kita dengar suara-suara, kita mereaksi video-video ini ada suara-suara keruncing-keruncing di depan. iya kayak pecahan kaca di depan. Jadi kita terdiam sebentar ya tadi. Baik, jadi jelas ya memang banyak konten-konten dari barat itu, dari luar ya. Mereka mungkin, saya pernah lihat juga nonton yang Jepang gitu. Sama, dia jelas banget sering bikin settingan-settingan seakan-akan penampakan. Hampir setiap video ada penampakan, Ya. Itu Hoki mustahil banget, mustahil banget. Antara mustahil atau emang hoki. Hoki itu yang masak itu. Itu joki. Koki itu kalau yang trek-trekan. Baik, itu sih kesimpulannya adalah video ini adalah palsu. Settingan. Gitu. Videonya asli, hantunya settingan. Jadi bisa dikatakan palsu. Baik, buat teman-teman ini udah episode kedua. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau share, mungkin punya pengalaman horor, punya cerita-cerita horor, mungkin dari teman, kerabat atau keluarga, boleh kirimkan ke hello.bukanceritabiasa@gmail.com. yang ada di bawah sini ya. Kirimkan aja. Nanti cerita-ceritanya akan kita angkat di Bukan Cerita Biasa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, gini Zal, memang penting nggak sih kita mereview atau mungkin berpikir ulang ketika kita melihat video-video yang katanya penampakan nih? Ya, buat teman-teman yang melihat di media sosial, terutama ya di media sosial, video-video penampakan gitu, jangan langsung percaya. Oke. Dan yang pertama, jangan langsung takut. Lihat dulu videonya seperti apa. Jadi emang banyak celah ya yang bisa dikulik dari video-video itu. Mungkin bisa jadi itu settingan. Jikalau video itu benar-benar asli, penampakannya asli, ya kita berdoa aja buat seseorang yang megang kamera itu agar selamat. Gitu. Betul.
kita selalu percaya jika ada makhluk lain selain manusia. Ya, kita ada percaya hewan, tumbuhan, kita selalu percaya. Jin dan sebagainya, hantu dan sebagainya. Kalau saya pribadi sih keyakinan bahwa hantu itu kamu salah satu bentuk dari jin lah. Ya. Jin, cuman memang kalau mereka terlalu sering gampang terlihat itu aku agak sedikit meragukan karena kita beda dimensi. Ya. Dan beberapa saya sempat tanya-tanya dengan teman-teman saya yang mungkin orang-orang indigo yang mereka dari kecil memang bisa melihat hal-hal kayak gitu. Itu pun ketika mereka bisa menampakkan diri itu katanya perlu energi yang sangat besar. Dan betul. mereka pun sebenarnya juga kaget melihat kita gitu. Ya, jadi mereka tuh juga apes kelihatan sama kita itu, mereka juga apes. Bukannya mereka hebat, keren, itu enggak. Mereka juga apes. Bisa dianalogikan kalau misalkan ada hantu yang sering muncul itu berarti kayak orang iseng mungkin bikin konten tentang mereka atau ngusilin mereka gitu ya. Iya. Nah, cukup sekian teman-teman di episode 2 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel kami terus berkembang. Channel Bukan Cerita Biasa terus berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Bukan Cerita Biasa.